Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukma Lasmana. Saya dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Adapun tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu ingin membahas tentang materi fisika. Nah, materi atau pembelajaran apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu nanti saya beritahu. Jadi ada istilah pepatah juga mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, maka dari itu kita ini sebagai manusia jangan pernah bosan, jangan pernah merasa puas atas ilmu yang sudah kita dapat, melainkan kita harus meningkatkan terus ilmu yang kita dapat. Entah itu kita belajar lagi, entah itu kita berguru lagi, entah itu kita membaca buku-buku lagi atau sebagainya yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Jika kalian sudah memiliki ilmu yang banyak, maka kalian itu tidaklah menjadi orang yang rugi, orang yang menyesal, melainkan orang yang memiliki tujuan arah yang benar nanti ke depannya. Entah itu kalian mendapatkan bekal di masa depan ataupun sebagainya. Oke, sebelum kita membahas pembelajaran yang akan saya bahas pada hari ini, adapun alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan maupun saya belajar sendiri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbih sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan bacanya doa tadi kita dapat diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Yuk, kira-kira materi apa sih yang akan saya sampaikan pada hari ini? Simak video berikut. Cikidot. Coba kalian perhatikan ketika air yang ditaruh di sebuah panci itu diletakkan di kompor yang menyala, air es batu itu dia akan mencair ketika kompor itu menyala. Kira-kira dari sini apakah kalian dapat mengetahui materi apa sih yang akan saya sampaikan pada hari ini? Oke, bisa kalian simak. Berikut adalah materinya. Nah, berkaitan dengan video yang kita tonton tadi, yang ditampilkan tadi, di situ secara tidak langsung kita melihat bahwa benda-benda apapun yang ada di sekitar kita itu sangat berpengaruh dan sangat terpengaruh terhadap perubahan suhu. Entah itu panas, entah itu dingin ataupun hangat dan sejenisnya. Jadi pada materi suhu itu adalah derajat atau dinginnya suatu zat. Suhu dapat dirasakan sebagai panas, dingin, atau hangat. Nah, di dalam suhu ada beberapa poin, ada 3 poin yang berkaitan dengan suhu, yaitu skala termometer, perbandingan skala termometer dengan skala X, dan macam-macam termometer. Oke, yang pertama, skala termometer. Skala termometer itu adalah suhu diukur dengan menggunakan termometer. Terdapat 4 jenis skala termometer, yaitu yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin. Nah, dan untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Rumus atau formulanya: perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat ditulis TC sama dengan per 5, TC per 5 sama dengan TR per 4 sama dengan TF dikurang 32 per 9 sama dengan TK per T sama dengan TK dikurang 273 per 5. Untuk keterangannya, TC sama dengan suhu dalam satuan skala Celsius, TR sama dengan suhu dalam satuan skala Reaumur,
TF sama dengan suhu dalam satuan skala Fahrenheit, dan TK sama dengan suhu dalam satuan skala Kelvin. Lanjut, perbandingan skala termometer dengan skala X. Nah, misalkan dibuat sebuah termometer X dengan titik didih air TDX dan titik beku TBX. Nah, bisa lihat sebagai berikut. Berlaku yaitu TC dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan TX dikurang TBX per TDX dikurang TBX. Nah, selanjutnya macam-macam termometer. Nah, macam-macam termometer di sini ada 6 poin. Yang pertama, termometer alkohol dan raksa. Yang kedua, termoelemen. Yang ketiga, pirometer optik. Yang keempat, termometer maksimum minimum 6 Belani. Yang kelima, termostat. Dan yang terakhir, termometer diferensial. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Nah, kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa ke suatu zat sebesar 1 Celcius atau 1 K. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, kapasitas kalor adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Celcius atau 1 K. Bisa dilihat, C besar sama dengan M kali C. Nah, selanjutnya, ketika suatu zat mengalami kenaikan atau penurunan suhu sebesar delta T Celcius, maka zat tersebut menerima atau melepaskan kalor sebesar Q sama dengan M kali C kecil dikali delta T. Nah, keterangannya bisa dilihat sebagai berikut. C kapasitas kalor, C kecil kalor jenis, M massa zat, Q kalor, delta T perubahan suhu. Oke, itu terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Oke, bisa disimak sama-sama sebagai berikut. Lagi pada ngapain? Oh, nungguin ya. Oke. Di sini ada alatnya. Yang pertama kita siapkan lilin. Yang kedua bendanya itu balon. Dan yang terakhir korek api. Oke, pertama-tama kita hidupkan lilin. Kita letakkan di sini. Sebelumnya, untuk adik-adik yang mau mencoba praktik seperti ini, diharapkan diawasi oleh orang yang dewasa ya. Lalu kita tiup balon. Dan kita letakkan di atas lilin ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Balon meletus setelah kita letakkan di atas lilin. Selanjutnya yang kedua, kita hidupkan lagi lilinnya. Balon tidak kita tiup, namun akan kita isi dengan air. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Sini sudah terisi dengan air, bisa dilihat. Oke, kita letakkan di atas lilin. Tunggu, kita taruh bentar. Lalu sudah kering. Kita lihat.
tidak terjadi apa-apa. Kita ulang sekali lagi ya. Balon tidak meledak, kosong namun tidak meledak. Lihat lagi. Ternyata tidak terjadi apa-apa pada balon yang telah kita isi dengan air, lalu kita letakkan di atas lilin yang menyala dengan api. Mengapa hal demikian terjadi? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang bisa? Sebelum itu kita padamkan lilin dulu ya. Kunci memadamkan api, memadamkan lilin yaitu harus tenang. Lihat. Seperti itu. Demikian video mengenai tentang praktik pengaruh suhu terhadap benda, yaitu berupa balon yang ditiup angin, yang ditiup dengan mengisi udara dan diisi dengan air, lalu diletakkan di atas lilin. Demikian, terima kasih. Bye bye. Nah, oke, bagaimana nih kawan-kawan yang sudah nonton video tersebut? Apakah bisa ada yang menyimpulkan? Nah, di situ banyak yang bisa kita simpulkan. Contohnya, pengaruh dari lilin yang berapi itu terhadap balon yang meletus, terkena panas, ataupun juga pada balon yang diisi air lalu diletakkan di atas lilin yang sudah berapi itu tidak meletus. Mengapa demikian? Itu karena pengaruh dari air tersebut yang menyerap suhu panas sehingga balon tersebut tidak meletus. Oke, di sini saya ada salah satu contoh soal yang berkaitan dengan suhu, yaitu bisa disimak sebagai berikut, bisa dicatat untuk soalnya, yaitu air sebanyak atau bermassa 2 kg bersuhu 40 Celcius akan dipanaskan hingga bersuhu 70 Celcius. Nah, jika diketahui kalor jenis air 4186 Joule per kg Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Sebelum itu, kita menjawabnya menggunakan ciri khas anak fisika, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4186 Joule per kilogram Celcius, delta T sama dengan dalam tutup buka kurung 70 dikurang 40 tutup kurung Celcius. Nah, artinya itu suhu awal dikurang suhu akhir atau suhu yang dituju, yaitu 70 dikurang 40 sama dengan 30 Celcius. Ditanya Q besar, lalu dijawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q sama dengan 2 dikali 4186 dikali 30 Celcius. Q sama dengan 251.160 Joule. Nah, itu untuk jawaban dari contoh soal yang saya berikan. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu suhu merupakan suatu perpindahan dari entah itu panas, dingin ataupun hangat pada ruangan tertentu ataupun di luar ruangan. Dan suhu juga dapat berpengaruh pada benda-benda tertentu, misalnya pada besi, pada balon yang saya praktekkan tadi, ataupun yang lainnya. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi, saya di sini ada memberikan beberapa tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing, yaitu bisa kalian scan pada kode barcode berikut. Oke. Nah, dan untuk pengumpulan dari tugas yang kalian beri dan yang kalian kerjakan itu dapat kalian kumpulkan pada kode barcode berikut ini lagi. Oke, jika tidak bisa di-scan ataupun gangguan, maka
Di deskripsi YouTube ini saya tampilkan link tugas dan link pengumpulan tugasnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.